Halo, selamat sore. Update peningkatan kualitas jalan di area Stadion Palaran Samarinda. Jadi saat ini saya berada di depan pintu utama Stadion Utama Palaran Samarinda. Nah, jadi hari ini saya mau memperlihatkan dulu jalan masuk ke area stadion ini itu cor ya, cor, dan sekarang cornya dilebarin dan dibuatkan trotoar dan drainase, dan bagian permukaan untuk jalan menuju ke Stadion Palaran itu dilapis dengan aspal. Nah, ini coba lihat, dilapis dengan aspal. Untuk pengerjaan drainasenya itu belum selesai ya, dan juga membuat teras dari beton untuk menahan longsoran dari bukit. Nah, nanti saya perlihatkan lokasinya di mana. Sekarang kita coba, saya akan memperlihatkan kualitas jalan yang sudah ditingkatkan kualitasnya. Oke. Saat ini saya berada di bawah gapura Stadion Utama Kalimantan Timur. Nah, saya akan memperlihatkan kualitas jalan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, ini dasarannya cor ya, dasarannya ini cor, dan dipertambah lebar lagi jalannya, ditambahin lebar lagi, dan drainasenya juga lagi diperbaikin. Terus di atas coran itu mereka lapisin dengan aspal ya. Nah, coba lihat. Nah, ini aspalnya. Dan juga kendaraan yang lalu lalang dari sini menuju ke Pelabuhan Palaran juga cukup ramai itu kan. Karena akses kontainer dari Pelabuhan Palaran menuju ke pergudangan, dia melalui jalur Stadion Utama Kaltim ini. Nah, ini kualitasnya cukup bagus menurut saya. Nah, ini coba kita lebih ke depan lagi, apa aja yang bisa saya perlihatkan di depan. Saya akan memperlihatkan pengerjaan drainase. Nah, ini drainasenya udah dikerjakan, dilapis dengan besi ya. Terus di depan situ ada ekskavator untuk membuat jalurnya. Nah, ini jalurnya kemungkinan nanti akan dicor ya. Nah, ini kemungkinan akan dicor. Ini kelihatannya ditambah 3 meter ya, badan jalannya ya, estimasi 3 meter lah ya. Kendaraan alat berat, mau ringan ya, ini banyak yang melintas lewat Stadion Utama Kaltim. Nah, ini coba saya tunjukkan lagi bagian depan apa saja yang bisa saya perlihatkan. Untuk di depan kita ini pengerjaan teras, teras ya, safety biar teras sharing lah ya. Dan ini pembuatan drainasenya. Teras itu tujuannya dia menahan longsoran tanah yang dari bukit. Nah, ini pohon-pohonnya kiri dan kanan nih lumayan teduh menurut saya. Ini kalau bisa dipertahankan, jangan ditebang. Bisa biar jadi ruang terbuka hijau gitu ya. Nah, ini. Nah, coba lagi kita ke bagian depan. Untuk teras yang udah jadi ya begini nanti ya. Nah, itu teras yang udah jadi, yang udah dicor. Nah, itu yang baru pemasangan rangka yang depan sana. Kalau ini yang udah dicor. Terus yang bakal dikerjakan lagi bagian ini. Oh, yang ini enggak ya kali ya. Kan bukitnya enggak ada. sorry. Nah, ini. Nah, nanti ya yang pemasangan rangka itu, besi-besi kolom itu nanti jadinya seperti gini nih. Nah, dia untuk menahan longsoran tanah yang dari bukit itu. Nah, ini karena alat berat di sini yang lalu lalang cukup banyak.
itu. Nah ini ramai sekali. Jadi jangan sampai kita beranggapan Stadion Palaran itu jauh. Ya kalau bisa jangan membangun tengah kota terus, biar kita ada perkembangan keluar gitu ya kan. Nah ini menurut saya nggak jauh banget kok, ya biasa lah gitu kan, biasa. Kita jangan mengharapkan tengah kota terus gitu kan, jadi akhirnya pembangunan menumpuk tuh di tengah kota aja. Nah, itu sementara pertumbuhan orang dan kendaraan semakin hari semakin banyak gitu kan. Nah ini, nah coba lihat kualitas jalannya, ini cukup bagus nih. Nah ini juga nanti akan bakal dibuatkan drainase nih. Nah ini jalur ini, nah ini pun baru sisi sebelah kirinya dulu dikerjakan. Nah, coba kita lihat bagian depan yang menuju ke stadion, ada bangunan apa yang ada di sana. Nah, untuk bagian depan ini drainase yang udah selesai dikerjakan. Nah nanti yang di belakang itu tadi yang ada pemasangan rangka itu nanti jadinya begini nih. Nah ini coba lihat, ini drainase yang udah selesai dikerjakan. Nah ini cukup dalam juga ya, mungkin ada 1 meter kali ya. Nah ini lebarnya 1 meter juga, dalamnya 1 meter. Nah ini jalannya cukup cantik menurut saya. Udah sisi kiri dan kanannya ditambah 3 meter dicor gitu ya. Cuman kendaraan yang lalu lalang di sini, mau yang alat berat, yang mobil biasa itu pada kenceng ya. Agak takut saya ngelihat. Nah ini, jadi kalau bisa dipertahankan nih pohon-pohon yang ada di tengah dan sisi kiri dan kanan, untuk ini ya, penghijauan. Nah ini, coba kita lihat lagi bagian depan, ada bangunan apa aja yang udah selesai dikerjakan. Cukup jauh juga ya masuk ya. Kalau saya lihat tadi mungkin sekitar 2 km lah ya, sudah masuk di persis di ininya, masuk stadion utama Kaltim ya, Palaran. Nah di depan kita itu udah stadion Palaran. Nah cuma dari sini hanya kelihatan bagian atapnya aja dulu nih. Mungkin masih kita turun gunung ini baru menemukan nanti bundaran di depan. Baru kita bertemu pintu masuk dari areal Stadion Utama Kaltim atau Stadion Palaran. Nah ini, sini satu yang saya senangkan, daerahnya teduh. Ini teduh ini. Nah, selain teduh, jalannya bagus gitu ya, lebar. Karena tidak lama lagi Stadion Palaran udah direnovasi gitu ya. Ini jalan akses utamanya harus dibenerin dulu gitu kan. Karena selain dari kebutuhan untuk stadion, ya untuk kebutuhan masyarakat, akses keluar masuk dari Palaran, dari Bukuan, Palaran, Sanga-Sanga, itu lewatnya dari ke sini. Kalau mau ke Samarinda, kalau mau ke kota lewat sini. Nah ini, jadi bisa dikatakan ini juga kebutuhan yang sangat mendasar, selain lewat dari arah ini ya, daerah Teluk Bajau, terus lagi Jalan Patimura, daerah GP gitu kan, bukan daerah GP, sorry, apa sih namanya, lupa saya. Daerah kampung Butun itu loh. Nah itu, jadi ini akses alternatif lain menuju ke kota Samarinda gitu kan. Nah ini, coba kita maju ke depan lagi, ada apa di sana. Nah jadi saat ini kita berada di pintu masuk area Stadion Utama Kalimantan Timur. Nah jadi kendaraan yang mau menuju ke Kampung Palaran,
bukan kampung sih, apa namanya, kawasan Palaran, Batuah, Pebukuan, Sanga-Sanga nih menggunakan jalur kiri ini. Karena area stadion ini semacam komplek ya. Bukan stadion lapangan bola aja. Di dalam ini cukup banyak fasilitas olahraga gitu. Ada gedung bulu tangkis, akuatik gitu kan. Ya, dan lain-lain lah ya. Ini. Jadi kawasan areal stadion utama Kaltim ini diputarin jalan utama masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat buat jalan sebagus ini bukan untuk stadion aja, tapi dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat. Nah ini coba kita muter stadion dulu. Saya akan memperlihatkan pengerjaan jalan nih. Semuanya drainasenya di sini udah selesai semuanya. Aspalnya sangat cantik, kalau saya lihat ini sangat cantik. Nah ini dilebarin ya, karena dulu ya daerah sini ini, daerah stadion utama Palaran ini, kiri kanan ini tambang kecil gitu kan. Ya alat haulingnya itu roda 6 gitu kan. Nah makanya sempat berapa tahun jalan di sini agak rusak gitu loh, agak rusak. Nah setelah mungkin tambang sini ditertibkan ya, tidak ada lagi tambang, dan pemerintah akan segera memperbaikinya, karena sayang ya. Nah ini kontainer menuju ke Pelabuhan Palaran itu. Nah coba kita maju lagi untuk sisi sebelah utara ya. Saya akan memperlihatkan ada apa aja yang ada di sana. Jadi saya saat ini berada di sisi sebelah barat ya, sebelah barat dari kawasan stadion utama Palaran. Nah ini stadionnya ya. Coba saya nggak tahu nih depan kita nih gelanggang apa nih. Ini gelanggang apa? Nah ini dibuat 2 jalur sama pemerintah. Ini dibuat 2 jalur. Kelihatannya pagar dari stadion udah dibenerin juga ya. Nah itu udah dibenerin juga tuh. Nah makanya ya saya doakan biar cepat lah direnovasi dalam tahun ini ya untuk Stadion Palaran. Saya udah nggak sabar melihat pertandingan internasional gitu loh. Karena sayang sekali stadion utama Palaran ini itu nomor 3 terbesar di Indonesia loh. Kalau kemarin sebelum ada JIS dia nomor 2 setelah GBK. Setelah ada JIS, Stadion Palaran ini menempati urutan yang ketiga. Kalau tidak silap ya, kalau tidak salah, kapasitas Stadion Palaran ini kurang lebih di 65.000 tempat duduk. Dia single seat, cantik sekali. Coba nanti kita muter dulu, baru kita masuk areal stadion. Nah ini, jadi untuk truk-truk kontainer yang ngetem atau parkir, jadi dibuatin nih di sisinya nih kurang lebih ada 10 meter ya, jadi tidak mengganggu jalan utama. Nah ini karena truk-truk alat berat sering parkir gitu kan. Memang sih ya, mau di jalan ring road, mau di jalan apalagi kawasan pergudangan Setami, itu alat berat tuh lumayan biasa parkirnya. Karena tidak ada tempat parkir mereka gitu loh, kasihan sekali kan. Nah, makanya pemerintah daerah membuatkan tempat parkir gini. Ini karena bukan orang Kaltim aja, mau dari Kalteng, Kalsel, Kalbar gitu kan, yang mencari muatan sini untuk kembali ke provinsinya dia. Ini bahkan ekspedisi antar pulau pun ada, tuh kan. Nah ini coba kita lihat sisi utaranya ya. Oke. Sekarang saya berada di sisi utara. Di depan kita ini kelihatannya stadion akuatik ya. Kalau saya lihat dari jauh nih kelihatannya nggak terawat juga ini. Mudah-mudahan stadion utama Palaran Samarinda direnovasi dan stadion-stadion yang pendukungnya juga ini direnovasi ya. Nah ini pagarnya udah dibuatkan pagar cantik ini. Dulu ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu
kalau saya lagi mau ke Palaran, ke pelabuhan kontainer, jalan ini nih, jalan menuju ke sawah sepertinya gitu ya. Nah, sekarang udah cantik banget loh, dibikin 2 jalur sama pemerintah. Nah, pada saat itu sih dicor juga, cuman putus-putus kan. Nah, ditambah lagi curah hujan tinggi, jadi bikin genangan-genangan lah gitu ya. Nah ini kendaraan yang lalu lalang menuju ke Palaran nih. Karena ini bukan akses satu-satunya juga ya. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, lewat depan Teluk Bajau, sorry saya lupa. Apa namanya ya, lupa saya. Daerah Komura itu, Kampung Baka ya, Kampung Baka di situ kan ada jalan juga. Nah, cuman di sana ada tebing yang sering longsor, makanya sering ini ya. Tebing itu sudah dibuatkan teras cor tadi, sangat cantik juga untuk menahan longsoran dari atas gitu kan. Itu jalan itu pun 2 jalur, tapi sekarang hanya dipergunakan 1 jalur gitu kan, karena di sana selalu ada perbaikan gitu kan, karena material longsoran itu cukup banyak dan juga bingung kan mau dibuang kemana. Nah itu, nah ini di sisi utaranya ya, coba kita lihat di sisi timurnya lagi sama di sisi selatan. Nah, saat ini saya berada di sisi timurnya ya. Nah ini, karena jalan 2 jalur ini di luar dari kompleks Stadion Utama Kaltim Palaran ya. Dia di luar dari kompleks. Nah ini, jadi yang warga maupun truk-truk kontainer, truk-truk ekspedisi, dia nih muternya ke sebelah kiri nih. Nah ini, coba truk yang ada di depan ya. Nah itu ke arah Palaran itu, arah Palaran. Nah ini, karena memang dibuatkan 2 jalur ya. Nah ini, coba kita coba lagi. Ini kelihatannya untuk di sisi sebelah selatan belum ada pengerjaan ya, kalau saya lihat pengerjaan pengecoran, dan juga banyak truk-truk Puso yang parkir di sana ya. Nah cobalah kita coba nanti explore apa aja yang ada di sana gitu ya. Nah ini Stadion Palaran nih. Nah ini untuk dari sisi sebelah timur ya. Oke, kita coba explore di sisi sebelah. Saya berada di sisi sebelah selatan. Ini kelihatannya sisi selatan ini belum dikerjakan ya. Ini kelihatannya bekas cor-coran yang lama ini. Bekas cor-coran yang lama pada saat pembukaan Stadion Palaran dulu ya. Siapa tahu saya salah berbicara, tolong direvisi. Ini kan 2 jalur ya. Nah ini sekarang dipakai untuk truk-truk Puso dan kontainer parkir ini ya. Nah ini, terus di depan kita ini Stadion Palaran tuh, hanya terlihat dari atapnya. Ini ada ready mix lewat. Terima kasih. Saya udah dikasih debu. Udah dikasih debu saya sama dia. Nah ini, itu Stadion Palaran dari sisi sebelah selatan. Ini kan jalannya 2 jalur ya. 2 jalur. Ini coba lihat, hancur sekali. Yang kalau mau dibilang hancur sekali sih enggak juga ya. Kalau motor masih bisa melintas gitu loh. Nah ini di depan kita ini kawasan kompleks Stadion Utama Kaltim ya, atau Stadion Utama Palaran. Nah ini di depan kita ini kan nanti akan pagarnya tuh muter semuanya ke sini. Untuk jalur 2 ini yang mutarin stadion itu di luar dari kawasan stadion. Itu di luar dari kawasan stadion dia. Nah ini. Nah itu di depan kita sana tadi, sisi sebelah timur itu akses menuju ke Palaran. Coba kita lihat lagi
di depan apa aja yang bisa kita perlihatkan untuk teman-teman kita. Saya masih berada di sisi sebelah selatan. Saya akan perlihatkan ini venue Panjat Tebing ya. Ini venue Panjat Tebing ini masih di dalam kawasan Stadion Utama Kaltim ya. Nah, kalau itu di depan itu Stadion Palaran. Stadion Palaran. Ini kelihatannya hancur sekali. Saya lihat kawasan ini. Untuk kawasan Panjat Tebing kelihatannya udah baru dibersihkan ya. Karena nanti ini akan dikelilingin pagar. Memang dengan areal seluas ini ya memerlukan banyak biaya lah ya. Nah, kalau ini jalan yang 2 jalur yang saya ceritakan tadi. Ini dari sisi selatan ini nanti tembus ke sisi sebelah barat. Tempat perputaran kita tadi di depan, persisnya di pintu utama masuk ke areal stadion, areal kompleks stadionnya ya. Nah, ini 2 jalur. Karena di sini tanah cukup luas, masih cukup luas ya. Ini alat-alat berat ini. Karena di sini sudah nggak ada tambang batu bara lagi ya, area stadion. Yang saya tahu, nggak tahu kalau yang ada kucing-kucingan. Nah, itu ini 2 jalur. Jalur sebelahnya nggak bisa terlihat, udah tertutup sama ini, sama apa? Gulma-gulma lah gitu kan. Nah, ini agak gelap nih ya, karena kita menghadap sama matahari. Nah, oke, kita lihat di sisi depan apa aja yang bisa kita perlihatkan. Di depan kita juga venue ya. Cuma nggak tahu venue apa ini. Yang depan kita ini venue apa? Ini kelihatannya juga, sudah ada kolom-kolom untuk pembuatan ini pagarnya. Nah, itu Stadion Palarannya. Nah, ini karena dalam komplek kawasan stadion ini cukup banyak venue-venue olahraga gitu kan. Cuman nggak bisa saya sebutin satu-satu, mungkin saya juga nggak hafal gitu ya. Karena apa yang dipertandingkan pada saat PON dipersiapkan di dalam lokasi satu tempat ini cukup luas menurut saya. Nah, ini masih jalan di luar dari kawasan kompleks stadion. Ini masih di sisi sebelah selatan kita. Nah, ini kondisi jalannya begini. Ini kondisi jalan, ini 2 jalur loh ya. Ini dasarnya cor gitu loh. Kenapa ini cornya cukup tebal juga. Jadi saya pikir setebal apapun kalau kendaraan yang lewat juga besar-besar ya hancur gitu kan. Dan juga terakhir pengerjaannya ini kan kalau nggak salah ya, kalau salah tolong direvisi. Karena PON di Kaltim tuh tahun 2008 ya. Habis itu tidak ada perawatan, tidak ada apa gitu kan. Ya, kalau tidak salah ya, kalau salah tolong direvisi kembali omongan saya. Nah, itu baru saat ini ada peningkatan kualitas jalan dan jalannya diperlebar. Nah, mudah-mudahan untuk di sisi sebelah selatan ini akan segera juga dikerjakan oleh pemerintah gitu kan. Nah, itu coba kita lihat bagian depan lagi apa aja yang ada di sana. Saya masih berada di sisi sebelah selatan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan pengerjaan proyek pembuatan pagar. Ini sisi sebelah selatan ya. Nah, terus di depan kita juga peningkatan kualitas jalan. Ini kelihatannya dicor nih, jalannya diperlebar. Nih, dicor ya. Jadi kita dari sini nggak bisa ngelanjutin ke depan menuju ke pintu masuk areal stadion. Jadi kita harus kembali menuju ke timur dan kembali ke arah utara lagi gitu ya. Nah, ini sudah dikerjakan. Makanya molen yang berpapasan dengan kita tadi, dia habis numpah molennya di sini nih, numpah lulurnya di sini. Nah, ini cukup luas kalau saya lihat ini. Karena jalan ini 2 jalur ya. Karena dasarnya udah memang ada cor gitu loh. Udah cor. Karena cor di zaman tahun 2008 itu kalau nggak salah ya, yang pernah saya baca di ini, itu kurang lebih 60 cm itu
tinggi dari kubusnya ini jalan. Ini tinggal ditambahin lagi, ditingkatkan kualitasnya, apalagi setelah dicor nanti dilapisin lagi dengan aspal gitu kan. Nah itu, padahal kita ini udah dekat sekali, mungkin kurang lebih 300 meter di depan kita tuh udah sisi sebelah barat gitu ya. Jadi kita harus kembali lagi ke sisi sebelah timur. Oke, nggak apa-apa, saya akan memperlihatkan semuanya apa aja yang dikerjakan di Stadion Utama Kalimantan Timur. Sekarang saya berada di sisi baratnya, persis masuk dari depan pintu masuk kawasan Stadion Utama Kaltim. Nah, untuk sisi sebelah selatan tadi yang rencana pengecoran baru itu tembusnya di sini. Nah itu, cuma kita nggak boleh ngeliat ke sana, ngelintas ke sana ya. Kelihatannya itu cor-coran baru. Biasanya itu 40 hari baru bisa dilintasin. Nah ini putaran depan ini. Ini putaran depan dan itu menuju ke pintu utama yang tadi. Itu utama. Nah ini yang kendaraan ini yang lalu lalang itu menuju ke Palaran. Nah coba kita masuk ke area stadionnya ya. Ada apa aja di dalam? Oke. Saat ini saya sudah berada di dalam kawasan Stadion Utama Kalimantan Timur. Nah, untuk yang di depan kita ini Stadion Utama Palaran. Terus yang sisi sebelah kiri kita ini, saya nggak tahu ini apa. Coba nanti kita coba mendekat. Terus sisi sebelah kanannya apa? Kita eksplor satu-satu ya. Oke. Kalau mau dibilang terbengkalai, buktinya terawat kok gitu kan. Saya akan coba menepis isu itu ya. Oke. Untuk di depan kita ini adalah gor venue badminton. Nah di sini dulu pernah diadakan Indonesia Open yang disponsori oleh Bank Kaltim ya. Sempat 1 kali atau 2 kali ya, saya lupa. Ini pernah diadakan di gor ini. Nah artinya Stadion Utama Kaltim ini juga punya nama gitu ya. Ya, selain dia mengadakan PON di 2008, setelah itu dia sanggup menjadi tuan rumah untuk Indonesia Open gitu ya. Nah ini kelihatannya di dalam itu ada anak-anak berlatih itu. Kelihatannya apa ya? Tenis meja ya. Itu. Oke. Untuk yang di depan kita itu kantor kesenian dan olahraga kalau saya lihat tadi. Jadi kita nggak usah explore yang di depan itu, karena itu kantor dinas, bukan gedung apa ya, tertulis Gor Serbaguna yang tertulis di situ. Gitu kan. Itu. Coba kita explore di bagian yang lainnya lagi. Ada apa aja di sana gitu kan. Oke, kita lanjut. Jadi di depan kita ini adalah gor akuatik ya, loncat indah, ya yang berhubungan dengan kolam renang lah ya. Nah di sini kelihatannya ada anak-anak latihan itu ya. Nah itu, cuman kita ambil video dari jauh aja ya. Nah itu, nah ini untuk gor akuatik yang ada di kompleks Stadion Utama Kaltim. Nah itu kelihatannya gor akuatik ini juga apa ya? Oh bukan, kelihatannya itu pengerjaan pagar ya, karena di sisi sebelah apa ini, utara dia ya, gor akuatik ini. Nah itu, nah ini kan karena juga menurut saya di kawasan Stadion Utama Kalimantan Timur ini masih banyak lahan-lahan yang kosong ya. Kemungkinan nanti untuk yang dipersiapkan untuk venue-venue apa aja yang dipertandingkan di PON gitu ya, nanti akan dibuat di kawasan ini gitu loh. Nah itu, jadi nanti kita explore juga bagian di Stadion Palaran dan di komplek-komplek yang lain ya. Oke.
Oke, saat ini saya berada di depan Gor Tenes. Nah, Gor Tenes ini kelihatannya habis dicat lagi ya. Nah ini. Jadi kalau mau dibilang terbengkalai sih enggak, masih dipergunakan. Cuman ini jalan-jalannya sebagian masih paving block. Ini pada bergelombang loh. Bergelombang jalannya bener. Nah ini paving block kan, paving block. Nah, atau paving blocknya memang sih udah dari tahun 2008 ya, wajar menurut saya. Nah ini gedung Dewan Kesenian ya, gedung serbaguna lah ini. Gedung serbaguna ini bisa dipakai turnamen apa aja, mau seperti volley, basket gitu kan bisa juga, namanya juga serbaguna gitu ya, kecuali mungkin bola karena nggak cukup kali dalamnya ya. Nah ini terus panjat tebingnya tadi kelihatannya akses jalannya itu juga sama, bergelombang ya. Nah itu nggak kelihatan ya jalannya. Nah itu coba deh kita explore di Stadion Palarannya yang terakhir gitu ya, karena venue-venue yang lain sudah nggak ada lagi tuh, cuman berapa venue aja memang dia. Itu mungkin dia sengaja membuat venue yang biasa untuk bertanding internasional. Biasanya kalau untuk SEA Games, Asian Games itu kan banyak olahraga yang nggak masuk dalam daftar internasional gitu loh. Itu seperti Olimpiade nggak masuk daftar dia. Seperti apa ya kemarin terakhir SEA Games, Asian Games di Kamboja itu kan, mungkin bagi kita orang Indonesia agak awam tuh mendengarnya gitu gitu ya. Mungkin negara tersebut ingin menunjukkan juga olahraga dari mereka gitu kan. Itu coba deh kita mendekat ke Stadion Palaran, ada apa aja di sana. Oke. Saat ini saya persis di depan Stadion Palaran di Samarinda. Nah ini Stadion Palaran. Mungkin ini saya yang untuk yang kedua kalinya ya ngeplok buat video masalah Stadion Palaran yang insya Allah akan segera direnovasi. Kalau dari info yang saya tanya-tanya tadi, setelah pembuatan pagar, pembuatan jalan lingkar yang ada di luar area stadion, baru kita renovasi stadionnya. Dan juga mudah-mudahan hari ini kita bisa masuk ke dalam stadionnya ya. Apakah masih seperti 2008 atau riwayatmu gini gitu ya. Jangan jadi riwayatmu gini, karena dalam waktu dekat ini sudah akan direnovasi gitu kan. Karena stadion utama Palaran ini stadion termegah di Pulau Kalimantan ya. Termegah di Kalimantan lah ya. Karena selain dari Kalimantan ya, selain dari stadion utama Palaran, terus stadion Aji Imbut di Tenggarong, terus stadion Batakan di Balikpapan, di luar dari itu untuk provinsi yang lain tuh belum punya gitu kan. Mungkin mereka punya stadion ya, mungkin masih belum berstandarkan seperti yang kita punya di Samarinda lah gitu kan. Ya wajar lah kita bangga jadi orang Samarinda punya stadion semegah Stadion Palaran gitu kan. Apalagi pada saat itu dia megang nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Gelora Bung Karno. Oke, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam. Saya mau tanya-tanya dulu, masalahnya di dalam ini cukup banyak anak-anak yang latihan, anak-anak atlet ya. Oke, kita lihat bersama ya. Oke, saat ini saya berada di pintu utama Stadion Utama Palaran. Nah, jadi ini sama, kita tidak bisa masuk karena stadion ini terkunci ya. Saya juga coba tadi dari bawah, lantai bawah ya, itu juga nggak bisa karena atlet-atlet ini dia berlatih di luar. Cuma memang atlet yang ada latihan di kompleks stadion ini bukan atlet sepak bola ya. Itu. Nah ini
Ya kita bersabar aja, karena nggak lama lagi stadion ini akan direnovasi. Karena bangunan peningkatan kualitas jalan, terus renovasi pagar itu udah cantik menurut saya. Udah ini nggak lama jalan lingkarnya di luar itu udah tembus ya. Saya target bulan depan udah selesai, udah bisa sih kita lewatin ya jalan yang tadi. Nah ini, nah, kita ini posisi di pintu utama stadion. Nah persisnya itu untuk VIP kali ya di sini. Saya selama stadion ini jadi ada turnamen waktu itu Tansukan Borneo kan main di sini ya. Saya tuh nonton di sini. Itu terakhir ya. Oh dulu ada uji coba ini. Waktu mainnya ini grupnya masih Ivan Dimas untuk kelompok umur U19 ya nggak salah ya. Waktu itu melawan lupa saya. Ada main di Palaran sini. Itu terakhir saya merasakan atmosfer di stadion utama Palaran. Jadi kita harus bersabar, nggak lama lagi stadion kebanggaan kita di Kaltim akan direnovasi. Nah, termasuk venue-venue yang ada di sini ya. Nah ini, apalagi tanggal 12 ini, 12 Oktober itu kualifikasi Piala Dunia untuk senior antara Indonesia melawan Brunei Darussalam yang akan diadakan di Palembang. Ya kita doakan stadion kita cepat bagus dan ready pada saat ada tandang internasional, event internasional, stadion kita udah ready dan digunakan gitu kan. Gitu. Terutama kita orang Kaltim bisa ngeliat tuh timnas kebanggaan kita main di stadion kita itu. Luar biasa itu. Ya mudah-mudahan itu akan segera tercapai ya dan terwujud. Mungkin itu aja video yang saya buat untuk hari ini, peningkatan kualitas jalan yang ada di kawasan Stadion Palaran Samarinda. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.